Adegan itu menjadi sunyi lagi, dan mata para biarawati terfokus pada Lu Yun. Melihat wajahnya yang pucat dan darah di tanah, mereka semua tampak tertekan. Para biarawati ini sudah lama menganggap Lu Yun sebagai kekasih mereka. Aduh, jangan sakiti dirimu sendiri. Sayangku, apa yang kamu lakukan? Kasihan sekali aku. Itu semua salah wanita tua sepertimu. Jika kamu ingin mengikat seseorang dengan rantai, apa bedanya dengan anjing? Jika itu aku akan bunuh diri juga. Dasar kentut. Lagi pula, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah metode di biaramu hanya enak dipandang? Biarkan wajahmu memenuhi mulutmu dengan lubang sepanjang hari. Oke, dari segi rasa malu, kalian berdua hampir sama. Jika bayi kecilku melukai dirinya sendiri karena ini, kalian berdua tidak akan ada hubungannya dengan itu. Para biarawati bertengkar lagi karena cedera Lu Yun. Tapi Lu Yun, yang memuntahkan banyak darah, tertawa terbahak-bahak. Ya, benar, ini kehancuran. Hancurkan semua yang masuk. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan merasa sedikit beruntung. Untungnya, RH tidak berspesialisasi dalam energi darah. Jika tidak, dia akan menghilangkan sisa kekuatan luar angkasa di organ internalnya sebelumnya. Justru karena kekuatan ruang yang tersisa di dalam tubuh, Lu Yun menyelesaikan peta terakhir kekuatan ruang dalam pikiran Lu Yun. Baru saja, Lu Yun selalu berpikir bahwa apa yang menyerang tubuhnya adalah kekuatan penghancur yang terkandung dalam turbulensi ruang angkasa. Baru sekarang dia menyadari bahwa ini hanyalah cara lain untuk menunjukkan kekuatan ruang angkasa. Alasan mengapa ada kesalahpahaman seperti itu terutama karena kekuatan luar angkasa yang paling sering dihubungi Lu Yun berasal dari kun jahat skala darah Deng Tuzi, dan semuanya digunakan untuk teleportasi dan migrasi. Hal ini menyebabkan dia salah memahami kekuatan ruang, berpikir bahwa kekuatan ruang hanya digunakan untuk bepergian, namun dia mengabaikan kekuatan penghancur ruang yang menakutkan. Jika dia tidak gagal dalam usahanya memadatkan kekuatan ruang dan mengaktifkan sisa kekuatan ruang di tubuhnya, dia mungkin masih mencoba mencari tahu alasannya. Saudaraku, apakah kamu berhasil? Suara RH terdengar di benaknya. Itu wajar, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh kakak tertuamu. Itu tergantung apakah kakak tertuamu ingin melakukannya atau tidak. Haha. Saudaraku, ayo kembali dan bunuh keledai tua botak itu, Xuan Wu. Lu Yun, haha, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Tapi sikap dinginnya lebih baik daripada manusia. Tingkah laku Lu Yun yang tidak normal sekali lagi menarik perhatian para biarawati. Bukankah bocah cantik ini bodoh? Sayang sekali jika dia bodoh. Aku menyukaimu meskipun kamu bodoh. Aku adalah pengontrol kecantikan. Lu Yun memandangi para biarawati yang memperdebatkannya lagi. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju ke depan dengan keras. Ruang di depannya langsung runtuh. Mata Patua Sangwo membelalak dan dia berkata, tidak, anak ini sebenarnya mengendalikan kekuatan ruang. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya telah menghilang dari tempatnya berada. Dia bergegas menuju Lu Yun dengan cepat. Lu Yun tidak berani tinggal dan melompat langsung ke celah di depannya. Saat dia masuk, lubang tanpa dasar muncul di tempat Lu Yun berdiri. Asap dan debu ada di mana-mana, dan semua pohon besar dalam radius 10 mil tumbang, dan tidak ada yang selamat. Patua Sangwo terbang keluar dari lubang dengan ekspresi muram. Sialan, biarkan dia kabur. Para biarawati yang terbatuk-batuk karena asap atau tidak sempat bereaksi dan terpesona oleh ledakan itu semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Alasan keterkejutannya adalah karena Lu Yun bisa melarikan diri. Alasan keterkejutannya adalah jika dia bisa menemukan Lu Yun sebelum biarawati lain, dia bisa menjadi orang pertama yang menguasainya. Biarawati yang memikirkan langkah ini terbang menjauh, mengabaikan debu di wajahnya. Untuk sesaat, semua biarawati berpencar seperti burung dan binatang dan terbang ke segala arah. Sekarang mereka kembali ke garis awal yang sama, mereka secara alami berpacu dengan waktu. Melihat pemandangan ini, Patua Sangwo tampak murung dan hendak pergi, namun dihalangi oleh sesosok tubuh. Apa maksudmu? Tadi kamu tidak kentut, tapi sekarang muncul. Kata Patua Sangwo dengan ekspresi tidak ramah. Orang yang menghalangi jalannya adalah orang lain dari negeri dongeng Luo Jin besar. Saya ingin menasihati Anda, dia bukanlah sesuatu yang bisa Anda dapatkan. Suaranya begitu halus sehingga membuat seluruh tubuh orang gemetar dan merasakan jiwa mereka ditenangkan. Jika Lu Yun hadir, dia pasti akan merasa suara itu cukup familiar. Apa maksudmu? Mungkinkah kamu, si cantik peri es, juga pernah jatuh cinta pada bocah cantik ini? Kamu mau keluar? Patua Sangwo berkata dengan sedikit provokasi. Jika aku bisa membuatmu menyerah, kamu bisa berpikir begitu. Wajah Patua Sangwo langsung berubah dingin, dan dia mendengus dingin dan berkata, sejujurnya, aku akan memutuskan dia. Setelah mengatakan itu, Patua Sangwo segera pergi. Pemilik suara halus itu tidak menghentikannya, tapi diam-diam melihat lelaki tua Sangwo pergi dan menghela nafas. Lu Yun kecil. Menurutmu kenapa kamu begitu tampan? Kamu hanya akan menimbulkan masalah. Lu Yun merasa seperti hendak memuntahkan empedunya.
Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan perjalanan luar angkasa. Memasuki celah luar angkasa, rasanya seperti dilempar ke dalam mesin cuci. Pria itu berputar-putar dan dilempar oleh Lu Yun beberapa saat. Itu semua jenis mode, terutama pukulan kuat di akhir, pria itu hampir membuat otak Lu Yun keluar dari telinganya. Yang terpenting dia belum menentukan tujuan shuttle, sehingga dia tidak tahu di mana dia sekarang. Jika Deng Tuzi mengetahui bahwa Lu Yun sedang melakukan perjalanan melalui luar angkasa segera setelah dia menguasai kekuatan luar angkasa, dia pasti akan menyebutnya orang gila. Ini murni lelucon dengan hidupmu sendiri. Jika terjadi kesalahan, hasil akhirnya adalah tercekik oleh arus turbulen di celah ruang angkasa dan berubah menjadi ketiadaan, tanpa kemungkinan untuk bertahan hidup sama sekali. Namun, pesawat luar angkasa ini memberi Lu Yun pemahaman yang lebih familiar tentang kekuatan luar angkasa. Selain itu, Lu Yun juga menemukan bahwa penggunaan kekuatan luar angkasa untuk pesawat ulang-alik tidak memiliki efek samping yang memusingkan dari teleportasi sebelumnya dengan pesawat luar angkasa. Hanya saja perutku agak sakit. Namun, Lu Yun sangat yakin bahwa setelah melakukannya 10 atau 8 kali, dia seharusnya sudah bisa menguasai triknya. Saat itu, dia akan bisa dengan bebas melewati celah-celah di angkasa seperti yang ada di negeri dongeng emas. Hah, Lu Yun sering menghela nafas dan bertanya, haha, di mana ini, tahukah kamu? Saudaraku, lihat ke belakangmu. Lu Yun mengangkat alisnya, menoleh untuk melihat, dan matanya langsung melebar. Sebuah menara tinggi yang memancarkan suasana primitif berdiri megah di kaki gunung di kejauhan. Apakah ini, mungkinkah? Mata Lu Yun membelalak. Benar, ini pagoda Prajna, tempat penting dalam agama Buddha. Suara RH muncul dari benaknya. Lu Yun, sialan, Jianima, kita kembali ke bagian utara tanah Donglai. Bukankah ini jebakan yang dibuat sendiri? Lu Yun segera ingin membuka ruang dan merasakan pesona mesin cuci drum kuno. Tinggal di sini lebih lama lagi tidak menghormati hidup Anda sendiri. Tapi dia dihentikan oleh RH. Saudaraku, tunggu sebentar. Sepertinya ini bukan bagian utara tanah Donglai, dan meskipun itu bagian utara tanah Donglai, apa yang kamu takutkan? Keledai botak itu tidak bisa mencium bau kamu, nafas tubuh para dewa dan iblis itu juga ditutupi olehku. Secara logika, bagian utara tanah Donglai lebih aman daripada bagian selatan, dan keledai tua botak itu lebih mudah ditangani daripada para biarawati. Petik 2. Lu Yun menegang dan berpikir, dia tampaknya sangat pandai dalam hal itu. Kuda, aku sedikit takut dengan kelompok biarawati itu. Lu Yun mengutuk. Kalau begitu menara tinggi ini bukan pagoda Prajna, kan? Lu Yun melihat ke kaki gunung lagi dan berkata. RH, itu sangat mungkin. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya di kuil Sunbo. Ternyata aku menyembunyikannya di tempat seperti ini. Lu Yun berkata sambil tersenyum, tidak perlu susah payah menemukannya setelah menembus sepatu besi itu. Petik 2. Saudaraku, jika kamu menemukan harta karun seperti itu, tentu saja kamu akan memasukkannya ke dalam sakumu. Kamu tidak dapat memanfaatkan keledai botak tua itu. Suara RH terdengar di kepalanya. Itu wajar, Lu Yun dengan cepat berlari menuju pagoda Prajna. Semangat itu terbuka dan dia dengan cepat membentuk segel di tangannya, mencoba membawa pagoda Prajna besar yang terus-menerus muncul di hadapannya ke dunia Flame Mountain. Tapi tidak ada reaksi sama sekali. Kamu juga demam, kan? Api aneh muncul di tangan Lu Yun, dan ikan yin dan yang berenang bebas di dalam api. Dia mengira pagoda Prajna seperti pohon bodi kuno, yang tidak dapat digunakan tanpa rasa takut. Lu Yun membuat segel lagi dan mencoba lagi, tapi tetap tidak terjadi apa-apa. Hei, kamu benar-benar tidak ingin menyerah sampai kamu melihat sungai kuning, bukan? Apa menurutmu aku tidak berani membakarmu? Lu Yun melambaikan tangannya, dan api aneh di tangannya dengan cepat terbang ke arahnya pagoda Prajna. Ledakan, api aneh langsung menyelimuti pagoda 7 lantai itu, tapi pagoda yang tampak terbuat dari batu bata itu tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Namun tidak ada satupun pergerakan di pagoda Prajna, dan tidak ada satupun bekas luka bakar di dinding sederhana tersebut. Kamu lebih ambisius daripada pohon bodi kuno. Lu Yun mengambil kembali api aneh itu. Pagoda Prajna jelas tidak menerima ini. Tepat ketika Lu Yun sedang memikirkan cara lain untuk membuat pagoda Prajna tunduk, suara RH terdengar di benaknya. Saudaraku, pagoda Prajna dan pohon bodi bukanlah konsep yang sama. Bagaimana kamu bisa membandingkan keduanya? Apa maksudmu? Bukankah itu semua harta psikis? Apa perbedaan keduanya? Lu Yun bertanya. Mengapa tidak ada perbedaan? Pohon bodi kuno adalah harta surga dan bumi, makhluk spiritual yang diseduh oleh surga. Terus terang, kecuali tidak dapat berbicara atau berjalan, tidak ada bedanya dengan makhluk hidup lainnya. Pagoda Prajna ini berbeda, seperti senjata yang kalian gunakan sebagai manusia diciptakan oleh makhluk ciptaan, bukan oleh surga. Walaupun penuh dengan spiritualitas bahkan memiliki roh senjata, selama kalian tidak mendapat persetujuan dari roh senjata tersebut, bahkan jika kamu menghancurkannya, dia tidak akan menuruti perintahmu. Petik 2. Hei, Lu Yun mengangguk seolah dia memahami sesuatu dan berkata, kalau begitu, aku masih harus masuk ke dalam pagoda Prajna.
RH, seperti itulah sekarang. Kalau begitu ayo pergi. Lu Yun melambaikan tangannya. Selama dia tidak diizinkan menghadapi sekelompok biarawati tua di bagian selatan tanah Donglai, dia akan tetap menjadi pria setinggi 7 kaki yang tidak takut pada apapun. Setelah menemukan pintu masuk, sebelum Lu Yun mengetahui cara membuka pintu, pagoda prajna terbuka dengan sendirinya. Cahaya Buddha yang tak berujung terbang keluar dari dalam, hampir membutakan Lu Yun. Lu Yundang mengeluarkan kacamata hitam dari cincin penyimpanannya dan memakainya sendiri. Saya langsung merasa jauh lebih baik. Dia bisa melihat pemandangan di dalam menara dengan jelas. Sekilas, Lu Yun merasa tempat itu kosong. Kecuali deretan sekitar 7 atau 8 patung perunggu yang berdiri di tengah, tidak ada yang lain. Apakah ini berarti aku harus berjuang sekuat tenaga? Lu Yun mengangkat alisnya. Tepat sekali. Aku khawatir dengan amarah yang kuderita dari para biarawati itu dan aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku. Lu Yun melangkah ke dalam pagoda, dan momen itu membuat Lu Yun terasa seperti berubah menjadi cahaya. Setelah Lu Yun masuk, cahaya Buddha menjadi lebih menyilaukan karena suatu alasan. Jika dia tidak memakai kacamata hitam, dia mungkin buta. Kecerahan ini tidak bisa lagi dilawan dengan memejamkan mata. Pada saat ini, barisan 7 pria perunggu bergerak dan menyerang ke arah Lu Yun. Dia terbakar abis oleh api aneh Lu Yun. Kemudian sebuah tangga diturunkan di atas kepala menuju ke lantai 2. Lu Yun, itu saja. Saat ini, di tengah lantai 7 pagoda prajna, seorang pria membuka matanya dan menghembuskan nafas panjang. Jika Lu Yun muncul saat ini, dia pasti akan mengenali bahwa orang tersebut adalah Lu Bian yang membawanya ke kuil Zunbo. Lu Bian juga menderita kelumpuhan wajah karena kepintarannya, yang merupakan berkah tersembunyi, dan dia dihargai oleh Xuan Wu, yang mengira dia adalah orang dengan masa depan cerah. Kemudian dia dikirim ke pagoda prajna ini untuk berlatih. Kini dia telah sampai di lantai 7 pagoda prajna. Aura Lu Bian pasti telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatannya telah mencapai level setengah langkah Daluo Jinxian, yang menunjukkan bahwa dia telah memperoleh banyak hal dari pagoda prajna kali ini. Masih ada satu lantai lagi. Kita bisa mencapai tempat ziarah para Buddha yang disebutkan oleh Kepala Biara Tua Xuan Wu. Memikirkan apa yang telah diajarkan oleh Kepala Biara Tua Xuan Wu kepada saya sebelum dia masuk. Tingkat pertama, cahaya Buddha muncul di dunia, dan wujud manusia perunggu dengan ular panjang. Ujiannya adalah kemampuan biksu untuk menutup mata dan melihat benar dan salah. Lantai 2, suara Sansekerta mengelilingi telinga, melantunkan sutra Buddha dari 8 sisi. Yang diuji adalah kemampuan biksu mengamati dewa akibat tinnitus. 5 tingkat dari tingkat ketiga hingga ketujuh menguji apakah seorang beku dapat meninggalkan keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, kesombongan, dan keraguan. Sedangkan untuk lantai 8, pada saat ini, suara aneh membuyarkan pikiran Lu Bian, dan sesosok tubuh perlahan muncul dari tangga dan mulai terlihat. Mengapa kamu di sini? Dan seperti apa pakaianmu? Lu Yun berkata saat Lu Bian menatapnya. Sudah ada badai di hatiku. Lu Yun cukup terkejut ketika dia melihat Lu Bian di depannya. Dia tidak menyangka bisa melihatnya dari pagoda prajna seperti itu. Melihat mulut orang lain bergerak, Lu Yun segera melepas penutup telinga dan kacamata hitamnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarmu. Kamu, senjata ajaib macam apa ini? Lu Bian melihat kacamata hitam dan penutup telinga di tangan Lu Yun dan berkata. Lihat sendiri, Lu Yun menahan senyumnya dan melemparkan kedua benda itu ke tangannya ke pihak lain. Dia tidak lupa menambahkan, berkat dua hal ini, saya melewati 2 lantai pertama tanpa tekanan apapun. Lantai ketiga apa ini? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Lu Bian melihat 2 benda di tangannya yang tidak memiliki spiritualitas sama sekali. Itu jelas hanyalah 2 bongkahan kayu biasa. Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong padaku. Bagaimana ini mungkin? Ini pagoda prajna. Bagaimana makhluk fana yang tak bernyawa bisa digunakan? Lu Bian mengepalkan tangan kirinya erat-erat, dan dengan sekali klik, kacamata hitam dan penutup telinganya berubah menjadi awan debu. Lu Yun, kamu tidak percaya? Kamu tidak percaya. Kamu merusak barang-barangku dan itu bodoh sekali. Aku membelinya seharga 9,9. Lu Bian berkata dengan tegas, saya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu merusak reputasi pagoda prajna. Dan kamu, tubuh para dewa dan iblis, aku tidak tahu bagaimana kamu menemukan tempat ini. Metode sihir macam apa yang kamu andalkan untuk mencapai lantai 7. Tapi hari ini aku akan menekanmu selamanya di pagoda prajna ini. Setelah mengatakan itu, Lu Bian bergegas menuju Lu Yun, dan cahaya Buddha muncul di sekujur tubuhnya, samar-samar beresonansi dengan pagoda prajna. Lu Yun mendengus dingin, dan pedang Tai Huang muncul di tangannya. Kekuatan Lu Bian telah meningkat pesat. Ketika kita bertemu beberapa hari yang lalu, dia masih dalam kesempurnaan agung alam abadi surgawi, dan sekarang dia masih mencapai tingkat setengah langkah menuju alam abadi Luojin besar. Tapi bagi Lu Yun, tidak ada perbedaan. Selama dia belum memasuki negeri dongeng emas, Lu Yun tidak akan menganggapnya serius. Orang nomor 1 di alam peri emas bukan hanya untuk bersenang-senang.
Lu Yun menyerang dengan pedangnya, dan energi pedang agung itu terbang menjauh, tapi menghilang tanpa jejak di saat berikutnya. Mata Lubian tiba-tiba melebar, dan cahaya Buddha di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Pagoda Prajna sepertinya merasakan krisis, dan suara Sansekerta mulai samar-samar terdengar dari dinding sekitarnya yang menggambarkan dewa dan Buddha. 10.000 telapak tangan Buddha. Ribuan hantu dewa dan Buddha muncul di belakang Lubian, lalu menghilang dalam sekejap, berubah menjadi titik cahaya Buddha dan menyatu dengan telapak tangan kirinya. Energi pedang yang hilang muncul kembali, dan itu sudah ada di depan Lubian. Pada saat ini, Lubian merasa seperti jatuh ke dalam gua es, dan perasaan krisis yang tak terbatas memenuhi tubuhnya. Bahkan ketika menghadapi energi pedang, yang didorong oleh mekanisme keamanan, reaksi paling naluriah dari tubuh adalah menghindarinya. Hancurkan! Lubian tampak ganas, dan menembakkan energi pedang langsung ke arah energi pedang dengan cahaya Buddha tak berujung di tangan kirinya. Fiuh! Tidak ada ledakan, tidak ada fluktuasi energi spiritual, tidak ada suara sedikitpun. Energi pedang itu seperti memotong melon dan sayuran, memotong lengan Lubian menjadi dua tanpa halangan apapun. Ribuan cahaya Buddha itu seperti cahaya nyata di depan energi pedang ini, tidak terlihat dan tidak ada apa-apanya. Ledakan, energi pedang melewati Lubian dan menghantam pagoda Prajna, menyebabkan riak dan gelombang panas yang menyengat menghantam Lubian dari belakang. Lubian melihat ke belakang dengan ngeri, dan seekor ikan yin yang hitam dan putih mengembang dengan cepat di pupilnya. Mengabaikan rasa sakit yang menusuk tulang di lengannya, dia dengan cepat berguling. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin sudah menempel di leher Lubian. Dia menatap pemuda di depannya yang setampan seorang wanita, dan merasakan keputusasaan mendalam muncul di hatinya. Hanya pada saat inilah dia benar-benar merasakan teror dari tubuh dewa dan iblis. Izinkan saya bertanya, lantai berapa ini? Lu Yun tidak secara langsung mengirim Lubian menemui Buddha yang dia yakini. Apa maksudmu? Sengaja mempermalukanku. Lubian berkata dengan wajah jelek. Lu Yun, aku tidak ada hubungannya. Mempermalukanmu. Kamu terlalu pandai menaruh uang pada dirimu sendiri. Lu Yun berkata dengan marah. Lalu apa yang kamu maksud dengan perkataanmu tadi? Apakah ada jalan pintas menuju pagoda Prajna ini? Lubian berkata tidak percaya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lubian hampir membuat dirinya tertawa. Pagoda Prajna telah ada selama ratusan tahun dan terkenal di dunia atas sejak zaman kuno. Jika ada jalan pintas, kemungkinan besar sudah ditemukan oleh para pendahulu. Namun saat memikirkan tentang kacamata hitam dan penutup telinga barusan, dia merasa ide tersebut bukannya tidak mungkin. Lagi pula, hal keterlaluan seperti itu tampaknya menjadi lebih masuk akal setelah dikaitkan dengan pemuda di depannya. Benarkah? Lu Yun berkata, aku hanya sedikit penasaran. Ini jelas lantai 3, tapi kamu baru saja bilang itu lantai 7. Apa? Ini tidak mungkin. Ini lantai 3. Ini. Mata Lubian tiba-tiba membelalak saat mendengar kata-kata Lu Yun. Bola matanya terasa seperti melotot, dan mata merahnya terlihat jelas. Lubian sepertinya menjadi gila. Dia akan tertawa bodoh untuk beberapa saat, merasa sedih untuk beberapa saat, dan menjadi tanpa ekspresi untuk beberapa saat. Pada akhirnya, dia terus berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin. Lu Yun memandang Lubian di depannya seolah-olah dia bodoh, memamerkan giginya dan mengeluh, apakah semua anak muda saat ini begitu buruk dalam kemampuan menahan stres? Apakah kamu gila? Dia tidak tahu bahwa hanya karena kata-katanya, Lubian memiliki batin yang jahat dan keyakinannya terhadap dewa dan Buddha retak. Dan ini juga merupakan pagoda Prajna tingkat ketiga, ujian keserakahan. Lubian menolak keserakahan akan uang, seks, dan materi, tetapi tidak dapat menahan keserakahan akan kesuksesan. Akhirnya terlipat di lantai 3. Dan ketika Lu Yun berdiri diam di sana untuk melihat apa yang bisa dilakukan pihak lain, Lubian berubah menjadi bola cahaya Buddha dan menghilang. Lu Yun, sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Emas, perak, permata, dan batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya, dan batu spiritual menghujani langit, menutupi lutut Lu Yun dalam sekejap. Lu Yun menghirup udara dingin. Jika Anda menggunakan ini untuk menguji seorang kader, apakah kader itu mampu bertahan dalam ujian seperti itu? Dia terus berkata dalam hatinya bahwa ini semua palsu, semuanya palsu. Hujan batu roh berderak di kepala, sentuhannya begitu nyata, dan suara renyah unik setelah tumbukan batu roh begitu nyata. Lu Yun memejamkan mata, siapa yang bisa mengendalikan Jianima? Tepat ketika Lu Yun menutup mata dan telinganya, tidak mendengarkan apa yang terjadi di luar jendela, perasaan mati rasa datang dari dadanya, dan udara panas bertiup di lehernya, membuat orang-orang beriak. Lu Yun jelas-jelas menutup telinganya, tapi dia bisa dengan jelas mendengar suara terengah-engah dari dekat, serta suara yang akan membuat siapapun gemetar saat mendengarnya. Tubuhku panas sekali, panas sekali. Lu Yun menelan ludahnya, dan terus berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, tahan. Anda harus menahan diri. Perasaan di dadanya mulai bergerak ke bawah saat ini, meraba-raba menuju posisi saudara keduanya. Hal yang paling menjengkelkan adalah saudara laki-laki kedua Lu Yun yang tidak memuaskan benar-benar merespons.
Lu Yun melihat bahwa jika keadaan terus seperti ini, hanya masalah waktu sebelum saudara keduanya dilucuti, dan saat itu dia sudah mati. Kita tidak bisa lagi duduk diam dan menunggu kematian. Niat pedang melonjak ke seluruh tubuhnya, tapi sentuhan dan suaranya tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia merasa lebih jernih dan nyata. Pada saat ini, perasaan seperti sengatan listrik telah menembus otot perut terakhir Lu Yun. Dia tidak jauh dari saudara laki-lakinya yang kedua. Lu Yun berpikir dalam hati, jika dia tidak bisa melawan, mengapa tidak lari? Tiba-tiba dia membuka matanya, dan tubuhnya sudah mengambil posisi berlari selangkah lebih maju. Yang dia butuhkan hanyalah sinyal dari otaknya untuk menyalakan panas di hatinya dan mengubahnya menjadi motivasi yang tak ada habisnya. Namun sinyal ini tidak terkirim dari otak Lu Yun untuk waktu yang lama, dan tubuhnya bahkan kembali ke postur berdiri semula. Saudara laki-laki kedua juga pulih dari keadaan lurusnya. Ujiannya belum berhenti, suara Ying Yan Yan masih terdengar di telinga Lu Yun, dan sentuhannya masih ada. Bahkan saat ini, ada 4 atau 5 wanita seksi yang tergantung di tubuhnya. Wajah wanita itu begitu dekat sehingga Lu Yun hanya perlu mencondongkan tubuh sedikit ke depan untuk menciumnya. Tapi Lu Yun tidak memiliki keinginan seperti itu di dalam hatinya. Alasan utamanya adalah karena wanita-wanita ini lebih tinggi darinya. Sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Meski masing-masing dari mereka memiliki tingkat kecantikan yang sama, jauh lebih cantik dari para biarawati yang mengepungnya, namun dibandingkan dengan saudara perempuannya, mereka benar-benar turun lebih dari 1 tingkat. Bagaimana dia bisa jatuh ke mata Lu Yun? Setelah sekitar 10 menit, fantasi di depan saya mulai menghilang, dan dalam sekejap menjadi seperti sebelumnya. Ledakan. Sebuah tangga diturunkan dari atas. Lu Yun merapikan pakaiannya dan menuju ke lantai 4. Tingkat keempat ini adalah kemarahan dari 5 racun agama Buddha, keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, kesombongan, dan keraguan. Marah artinya marah, merajuk, marah, dan menyalahkan orang lain di dalam hati. Tapi ketika Lu Yun mencapai lantai 4, sebelum dia bisa mengetahui situasinya, dia hanya mendengar suara gemuruh di atas kepalanya. Tangganya diturunkan. Lu Yun, apakah pagoda Prajna rusak? Lu Yun sedikit bingung. Belum ada yang terjadi. Mengapa ini berakhir? Lu Yun melihat ke tangga di depannya dan berpikir, tidak mungkin ada penipuan, bukan? Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa kemarahan dalam agama Buddha mengacu pada merajuk yang tidak berguna, kemarahan yang merugikan tubuh dan jiwa seseorang. Melihat kembali masa lalu Lu Yun, setiap kemarahan yang dia rasakan berubah menjadi perjuangan yang menghina dan kegigihan yang pantang menyerah. Ini adalah transformasi positif, sebuah kategori yang melampaui definisi kemarahan dalam agama Buddha. Itu sebabnya umpan langsung ini terjadi. Di kuil Zunbo, Xuan Wu duduk bersila di tengah aula utama karena kelelahan, terus-menerus membaca kitab suci, seolah-olah dia memohon kepada para dewa dan Buddha untuk memaafkannya atas apa yang terjadi di Gunung Bodhi. Tiba-tiba nyanyian itu berhenti tiba-tiba. Xuan Wu menatap para dewa dan Buddha di tengah aula, matanya yang keruh penuh dengan harapan. Ya, orang tua itu memang benar. Lu Bian mencapai lantai 5 pagoda Prajna dengan sangat cepat. Dia hanya terlambat 1 jam 3/4 dari awalnya. Berkat berkah para dewa dan Buddha, saya punya penerus kuil Zunbo. Xuan Wu bergumam pada dirinya sendiri, tingkat kelima ini seharusnya menjadi yang paling mudah bagi para biksu seperti kita. Saya yakin Lu Bian akan segera melewatinya, tapi saya khawatir tingkat keenamnya. Aduh, lihat kekayaannya. Jika Xuan Wu tahu bahwa orang yang memanjat menara sekarang adalah Lu Yun, saya bertanya-tanya apakah dia tidak akan bisa mengangkatnya dalam satu tarikan napas dan hanya membawanya di punggungnya. Lantai 5 pagoda Prajna, kegilaan. Ada begitu banyak obsesi di dunia, tapi cinta adalah yang paling mengerikan. Saat ini, di lantai 5 pagoda Prajna, Lu Yun sangat terperangkap di dalamnya. Hutang cinta yang dibawanya tidak sedikit pun. Pada saat ini, kenalan dan kenalan ketujuh saudara perempuannya terus bermunculan di benak Lu Yun. Sosok ketujuh bersaudara itu tampak seperti sebuah fantasi, yang membuat Lu Yun sangat gembira. Dia tahu bahwa itu semua palsu dan fantasi, tapi dia tetap mengungkapkan pikiran dan kekagumannya pada mereka. Namun pemandangan yang begitu indah dipecah oleh suara Sansekerta, dan wajah ketujuh saudara perempuan itu menjadi kabur di benaknya, hanya menyisakan garis luarnya saja. Lu Yun menutup telinganya dan berteriak sekuat tenaga, berharap mereka tidak akan meninggalkannya, berharap mereka akan tetap tinggal. Tapi suara Sansekerta yang tak terbatas itu seperti kuas, menghapus sosok dan wajah cantik mereka sedikit demi sedikit dari benak Lu Yun. Tidak, tidak, jangan, Lu Yun berteriak dengan panik. Ini ribuan kali lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Cinta bencana, ini adalah cobaan berat yang menyebabkan puluhan ribu pahlawan jatuh ke pasir, dan kesenjangan yang paling tidak dapat diatasi di antara 5 racun keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, kesombongan, dan kecurigaan tiba-tiba muncul di depan Lu Yun. Matilah aku, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bersama saudara perempuanku. Lu Yun meraung, energi spiritualnya terbang ke seluruh tubuhnya, api yang berkobar membuat seluruh lantai 5 pagoda Prajna, dan pedang niat menembus langit berdenting, energi iblis yang sombong membanjiri segala arah.
Tapi suara Sansekerta sialan itu tidak hanya melemah sama sekali, tapi malah semakin kuat. Bergema di telinga Lu Yun, berisik di benak Lu Yun, menari di jiwa Lu Yun. Dalam hati, RH berteriak sekuat tenaga, berharap kakak tertuanya segera sadar kembali. Kemarahan adalah pelengkap yang bagus untuk Chaos Bloodworms mereka, dan akan mempercepat kebangkitan Chaos Bloodworm lainnya. Tapi bagi Lu Yun yang sudah hampir gila, teriakan RH tidak ada gunanya sama sekali. Beberapa suap darah muncrat dari mulut Lu Yun, dan energi spiritual kemunduran mendatangkan malapetaka di tubuh Lu Yun. Niat pedang, api aneh, dan energi iblis bercampur menjadi satu, menolak untuk menyerah satu sama lain, dan pasti ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Tiba-tiba Lu Yun berdiri di tempat dan tersenyum tergila-gila, karena ketujuh sosok cantik yang kabur itu mendapatkan kembali vitalitasnya, dan senyuman mereka begitu indah dan mengharukan. Aku kembali, aku tahu saudara perempuanku tidak akan tega meninggalkanku sendirian. Aku tahu. Lu Yun berkata seperti orang gila yang mabuk. Namun detik berikutnya, sesosok tubuh muncul di belakang ketujuh saudara perempuannya. Pemecah es di tangannya, yang memancarkan cahaya dingin, perlahan mendekati leher saudara perempuan itu, yang seputih bulan terang. Beraninya kamu, Lu Yun meraung, amarahnya yang mengamuk hampir membakar seluruh ruangan. Di dunia Flame Mountain, langit telah berubah menjadi merah tua, dan bumi yang semula hangus penuh dengan retakan, dan magma berwarna merah darah menyembur keluar, membuatnya tampak seperti akhir dunia. Tiga bersaudara dari kota kiamat berdiri di langit, menyaksikan gunung berapi meletus satu demi satu di kejauhan, dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Kemarahan Lu Yun masih mempengaruhi dunia api, bisa dibayangkan betapa marahnya hatinya sekarang. Energi di seluruh tubuh kembali bergejolak, dan beberapa suap darah muncrat secara berurutan. Lu Yun masih tidak bisa menghentikan kerucut es yang mendekat. Tidak mau. Pada saat ini, sepertinya ruang telah berhenti, kerucut es telah berhenti, suara Sansekerta telah menghilang, dan semuanya membeku pada saat ini. Energi iblis melonjak di sekitar tubuh Lu Yun, menelan niat pedang dan api aneh dalam sekejap, memenuhi seluruh lantai 5 pagoda Prajna. Mati, Lu Yun berkata dengan suara serak dan rendah. Persetan dengan ibumu, kamu layak ikut campur dalam urusan perburuan. Di masa lalu, para pahlawan menghadapi bencana cinta dan mati atau melepaskan emosi dan keinginan mereka dan menjadi orang yang tidak memiliki keinginan atau keinginan. Tapi Lu Yun tidak punya pilihan di antara kedua jalan itu. Tidak mungkin tubuh dan jiwanya menghilang. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia belum membantu Seng Sue menemukan ayahnya, dia belum menemukan cara untuk menyelamatkan dunia roh. Dia masih memiliki banyak orang untuk dilindungi, 7 saudara perempuannya, saudara laki-lakinya yang baik, klan iblisnya. Begitu banyak obligasi. Beraninya Lu Yun mati. Adapun melepaskan 7 emosi dan 6 keinginan dan menjadi orang yang tidak memiliki keinginan atau keinginan, itu bahkan lebih mustahil. Setelah melewati masa-masa sulit dan sulit untuk sampai ke titik ini, untuk mencapai prestasi hari ini, bukan sekedar bisa melindungi orang yang Anda sayangi, tapi bisa melindungi orang yang Anda cintai dari angin dan hujan. Bagaimana saya bisa melepaskan kekhawatiran saya dan menjadi orang yang tidak memiliki keinginan atau keinginan? Oleh karena itu, Lu Yun tidak mengambil jalan manapun, dia memilih untuk membuka jalan baru, jalan yang eksklusif untuknya, dan membiarkan King Jie menjadi bagian dari dirinya dan menjadi cambuk panjang untuk memacu dia. Persetan denganku, Lu Yun, dengan rambut panjangnya tergerai, menengadah ke langit dan berteriak keras. Lantai 5 pagoda Prajna langsung terguncang, dan retakan muncul pada mural dewa dan Buddha di dinding. Tersebar di seluruh lantai dengan suara klik. Lu Yun terengah-engah, menyeka darah dari sudut mulutnya, mengeruk energi spiritual di tubuhnya, menyebarkan api aneh ke setiap sudut tubuhnya, dan mulai memperbaikinya. Energi darah yang tidak dapat dijelaskan juga diam-diam muncul di dalam tubuh, bekerja dengan api aneh untuk memperbaiki tubuh Lu Yun. Saudaraku yang baik, kamu akhirnya bangun. Suara RH terdengar di benaknya. Aku membuatmu khawatir. RH, kata Lu Yun sedikit meminta maaf. Jangan berkata begitu, kakak. RH berkata dengan malu-malu, tapi kakak, kamu tidak boleh marah lagi di masa depan, karena itu akan mempercepat waktu saudaraku untuk tidur. Kemarahan kali ini kebanyakan dari mereka, tapi kebanyakan dari mereka diserap oleh kerabatku. Ini setidaknya akan mempercepat waktu dia untuk bangun seperempat. Setelah mendengar ini, Lu Yun tampak sedikit serius. Ya, aku tahu. Aku pasti akan memperhatikannya. Oke, saudaraku. Kalau begitu aku akan melanjutkan pekerjaanku. Lu Yun menyentuh dadanya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Senyuman ini membuat orang merasa sehangat angin musim semi. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Beraninya aku melupakanmu. Aku hidup untukmu, saudariku. Lu Yun melangkah ke tangga menuju lantai 6. Lantai 6 pagoda Prajna, lambat. Sombong, egois, sombong, terlalu kuat dan mudah patah. Para beku harus berbelas kasih dan memiliki hati yang rendah hati, sehingga mereka dapat mendengarkan dengan cermat pendapat orang lain dan pendapat tentang diri mereka sendiri. Begitu dia melangkah ke lantai 6, Lu Yun merasakan kakinya tenggelam saat banyak dewa dan Buddha menekan ke arahnya dari atas.
Dia pasti akan menyerah, tapi bagaimana Lu Yun bisa menurutinya? Bang! Lantainya langsung meledak, dan tendangan ini seperti sebuah batu besar yang dilempar ke dalam danau, menimbulkan ribuan gelombang. Dengan tendangan ini sebagai pusatnya, lantainya runtuh lapis demi lapis. Ribuan dewa dan Buddha di atas kepala mereka sepertinya terprovokasi, dengan wajah garang, dan mereka berteriak keras. Kekuatan yang menekan Lu Yun tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Anda dapat dengan jelas mendengar semua tulang di tubuh Lu Yun berderit karena kekuatan yang sangat besar ini. Tapi dia tetap di sana seperti patokan. Jika Anda ingin Lu Yun menundukkan kepalanya, para dewa dan Buddha ini tidak layak. Seharusnya kalian para dewa dan Buddha yang menundukkan kepala kalian. Suara Lu Yun tidak nyaring, tapi nyaring dan kuat. Wajah para dewa dan Buddha yang awalnya ganas telah lama terdistorsi. Bang! Seluruh pagoda prajna berguncang, dan separuh tubuh Lu Yun langsung dimasukkan ke lantai. Ini adalah hukuman para dewa dan Buddha atas kesombongannya. Namun meski begitu, Lu Yun tetap mengangkat kepalanya dengan bangga. Seseorang tidak dapat menjadi sombong, namun seseorang tidak dapat menjadi tanpa harga diri. Lu Yun sangat yakin akan hal ini dari awal sampai akhir. Belum lagi kelompok dewa dan Buddha yang menggunakan kekuatannya untuk menguasai manusia. Lu Yun mengangkat tangannya, menopang tanah, dan menarik dirinya keluar dari lantai melawan tekanan puluhan juta kilogram. Apakah hanya ini yang kamu punya? Lu Yun berkata dengan nada menghina. Dia menendang tanah dengan keras dengan kakinya, dan sebuah kawah besar langsung terbuka di lantai. Dia bahkan samar-samar bisa melihat lantai 5 pagoda prajna. Tubuh Lu Yun terbang menuju tengah. Saat kaki Lu Yun menyentuh tanah, ribuan dewa dan Buddha berubah menjadi gelembung mimpi, dan potret dewa dan Buddha di dinding sekitarnya tersebar di seluruh lantai. Ledakan. Melewati tangga di lantai 7, Lu Yun tiba-tiba muncul mengikuti jejaknya. Lantai 7 pagoda prajna, keraguan. Meragukan dan menyangkal segala sesuatu tanpa alasan atau dasar apapun, merasa benar sendiri, menarik kesimpulan berdasarkan asumsi, dan percaya tahayul terhadap segala sesuatu yang Anda lakukan. Di kuil Zunbo, mata Xuanwu berbinar-binar, karena kecepatan pendakian Lu Bian jauh melebihi ekspektasinya, dan dia bahkan berhasil menembus 2 lantai dalam waktu kurang dari setengah hari. Kecepatan mengerikan ini hanya dicapai oleh 3 Buddha hidup yang berkuasa sejak berdirinya pagoda prajna. Saya tidak menyangka orang yang saya minati akan memiliki pemahaman seperti itu. Dewa dan Buddha memberkatimu. Dewa dan Buddha memberkatimu. Xuanwu terus melantunkan, selama Lu Bian dapat melewati rintangan terakhir ini, dia akan mampu mencapai puncak menara yang belum pernah dia capai sebelumnya, di mana dia berada. Para dewa dan Buddha dari semua generasi, dan peninggalan yang berisi budidaya seumur hidup dan pencapaian Buddhis mereka, selama mereka dapat dikenali oleh peninggalan Buddha yang masih hidup, mereka tidak hanya dapat menerobos alam peri emas tanpa mengandalkan kekuatan surga, tetapi mereka juga memiliki batu loncatan menuju alam tertinggi. Bersama Lu Bian, bencana yang akan datang ini mungkin menjadi kesempatan bagi mereka untuk meneruskan agama Buddha dan menyelamatkan seluruh dunia atas. Ini terkait dengan masa depan sekte Buddha saya. Saya harus berada di sana secara langsung untuk memperhatikannya setiap saat. Xuanwu berdiri dan berjalan keluar dari aula utama dengan penuh semangat. Saat ini, di luar pagoda prajna, dahi Lu Bian berlumuran darah dan berdarah, namun ia masih terus membenturkan kepalanya ke pagoda prajna. Cahaya Sang Buddha menjulang di atasnya, berkedip-kedip terang dan redup. Mata Lu Bian bingung, dan dia terus berteriak dengan bodoh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan terbang dari puncak pagoda prajna dan memasuki tubuh Lu Bian dengan kecepatan yang sangat cepat. Hantaman dahsyat itu menghempaskan tubuh Lu Bian beberapa meter jauhnya, dan yang lebih aneh lagi adalah retakan mulai muncul di kulit Lu Bian, dengan untaian cahaya keemasan memancar darinya. Nafas kuat keluar dari tubuh Lu Bian.